damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, warga dan pelayan HKBP di distrik 8 DKI yang saya sayangi. Juga saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara on-site maupun online di seluruh HKBP. Sungguh merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita saat ini ketika setelah melakukan beraneka bentuk pemberdayaan di seluruh HKBP, baik pemberdayaan personelnya, para pelayannya maupun warganya, serta pemberdayaan aset-aset HKBP, sambil kita bersyukur memuji nama Tuhan atas usia HKBP yang sudah beranjak sampai 160 tahun. Kita pada sore hari ini datang berkumpul bersama untuk memanjatkan pujian kepada Tuhan kita yang telah mendirikan HKBP yang sangat dicintainya ini, yang telah menyertai kita selama sejak bulan Januari sampai saat ini bulan November, melakukan pemberdayaan di tengah-tengah seluruh HKBP, sambil pada saat ini juga kita akan menyampaikan penghargaan dari seluruh HKBP kepada beberapa orang yang mewakili kita semuanya, yang kita sebut sebagai Persons of the Year of the HKBP tahun 2021, dan juga penerima No Mention Award sebagaimana yang sudah diputuskan oleh rapat Majelis Pekerja Sinode kita pada bulan Januari yang lalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan firman ini yang akan memenuhi sukacita kita, tetapi juga memanggil kita untuk bertekad terus untuk membangun HKBP yang Tuhan Yesus sangat cintai. Yaitu yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saudara-saudara sekalian, sewaktu kami rapat pimpinan merenungkan kira-kira firman Tuhan yang dari mana yang bisa memotivasi kita dalam mengisi tahun pemberdayaan tahun 2021. Dalam doa kami, dalam rapat, kami tidak memutuskan untuk mengambil teks-teks yang diungkapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus setelah dia bangkit dari kematian. Artinya bukan dalam semangat superioritas, bukan dalam semangat yang menunjukkan there is nothing that we cannot overcome because our Lord Jesus has risen from the dead, seperti yang dituliskan oleh Evangelis Matius
pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20, di mana kita diminta untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia, membaptis yang percaya dan mengajar mereka. Bukan juga dari Markus 16 ayat 15. Di mana kita diminta untuk pergi ke segala makhluk dengan kekuatan-kekuatan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, maupun juga untuk membangkitkan orang mati. Tetapi justru dalam pergumulan kami berlima waktu itu, kami mengambil teks kata-kata Tuhan Yesus yang justru diungkapkan pada saat dia akan memasuki masa-masa penderitaan. Kita ambil teks justru pada saat Yesus sangat bergumul berat. Teks yang diungkapkannya justru pada waktu dia mengadakan farewell speech. Pembicaraan yang akan berpisah di antara dia dengan para muridnya. Teks yang diambil ketika Tuhan Yesus merasakan dunia ini, istimewa dunia Yahudi waktu itu, menolak dia, ingin menyelesaikan hidupnya. Teks yang diambil ketika kelompok Yesus masih sangat kecil, sepertinya tidak berdaya. Teks yang diambil justru pada waktu Yesus memikirkan bagaimana nanti gerakan Yesus ini bisa berlanjut. Karena semua di sekitarnya menolaknya. Bukan hanya dunia Yahudi, tapi dunia kekasaran Romawi yang bekerja sama dengan dunia Yahudi. Untuk memberhentikan, untuk menghentikan, untuk menstop kabar baik yang Yesus bawa. Untuk menyelamatkan dunia ini. Untuk menyembuhkan persekutuan yang retak, yang pecah. Untuk menyembuhkan persekutuan yang penuh konflik. Justru dari situ yang kami pilih dalam doa. Karena memang pada tahun 2021 kita memang sedang menghadapi perukilon demi perukilon alani COVID-19. Tantangan kita luar biasa besar sebagai gereja dan sebagai bangsa maupun sebagai umat manusia. Tapi justru pada saat itu Yesus berbicara kepada kita, hai orang HKBP, hai anak-anakku, hai para muridku yang ada di HKBP, justru pada saat inilah engkau harus pergi dan berbuah. Dan berbuah lebat dan tetap. Itulah permintaan Yesus yang mendorong kita untuk berbuat dalam pelayanan kita pada 1 tahun ini. Dan izinkan saya berefleksi lebih jauh ke belakang. Sejak berita baik, kabar baik diberitakan oleh para misionaris sampai tahun 1942. Tantangan sangat besar. Tetapi justru para misionaris pergi dan berbuah. Para misionaris dari kalangan misionaris yang datang dari luar orang dan tanah Batak. Tetapi juga para misionaris yang tumbuh dari orang-orang Batak yang sudah memeluk Kristus. Tantangan luar biasa besar. Dari Silindung, Rura, terus ke Toba, terus ke Samosir, terus ke Simalungun, terus ke Dairi, terus ke Mentawai, terus ke Pulau-Pulau Enggano, terus ke Pulau-Pulau Rupak. Tantangan was very gigantic. Tetapi para murid Yesus setia melakukan apa yang Yesus sampaikan. Sehingga tumbuhlah benih kabar baik. Dan setelah 1942 sampai sekarang, the challenges that have been faced by the HKBP has also been gigantic. Tetapi Tuhan Yesus sangat baik
dari kalangan HKBP warganya, muncullah para pelayan-pelayan yang sejak awal mempersembahkan hidupnya untuk meneruskan gerakan Yesus di dalam HKBP dan dari HKBP keluar. Dan Tuhan Yesus sangat baik kepada kita karena sekian banyak warga kita bertambah dan mereka tidak membiarkan hanya pelayan yang bekerja, yang melakukan. Pelayan ditopang sepenuhnya oleh warga HKBP. Amin. Itulah sebabnya menurut statistik kita sudah sampai hampir jumlahnya 6 juta warga HKBP. Jumlah pendeta HKBP 1.919 orang. A big number. Tapi kita bisa terus melakukan pemberdayaan, melakukan tugas-tugas kita agar berbuah. Karena warga kita mendukung sepenuhnya. Saya senang. Mungkin para pendeta resort di sini atau para pendeta fungsional juga mengingat sewaktu kita memimpin ibadah angkat sidi. Pendeta sebagai sikat ni Kristus mangulahon na mandok. Saidi pargogoi de batama ho. Mangalo nasa najat. Jala mangulahon nasa naringgan. Dan kita bersyukur karena warga HKBP melakukan yang baik. Baik di dalam gereja maupun di sekitar gereja di dunia ini. Di aneka bidang kehidupan. Sehingga HKBP menjadi not only the singing church, but also gereja yang mandiri. Mandiri di teologi. Mandiri di personalia. Mandiri di parhebengon keuangan. Itulah sebabnya pada saat ini kita layak memuji-muji nama Tuhan. Karena bukan hanya kita sudah berusia 160 tahun, tetapi juga karena kita telah berhasil melakukan tahun pemberdayaan. Saudara-saudara sekalian, teman-teman saya pendeta di sini, sebelum rapat pendeta Oktober yang lalu, mengadakan rapat pendeta distrik, saya mohon kepada para pendeta waktu itu untuk mengetahui bahwa pendeta HKBP dipersiapkan sehebat-hebatnya selama 8 sampai 9 tahun supaya dia dapat melakukan tugasnya secara kompeten dengan baik. Oleh karena itu, kalau ada pendeta HKBP di DKI yang kompetensinya melemah, saya ajak waktu itu, ayo tingkatkan kompetensi kita. Istimewa dalam menghadapi era industrialisasi, era internetisasi, dan era pandemi. Budora huro usuk di atap-atap deh. Nah, terdanian amo kadongan pedita. Nah, mulai sangat lebih kompeten hamu mamukadung bulan onomi mengulahon-ulahon ngamakilala ruas ni huriat tai. Nah, nunga tabba kompetensi ni akadonga tapat dita di son. Amin, nunga. Songon naragu doamu. Tetapi yang kedua saya terangkan juga waktu itu. Bukan hanya kompetensi dimiliki oleh para pendeta HKBP. Tetapi juga para pendeta HKBP adalah yang daulat. Marha daulaton, yang saleh. Karena hanya para pelayan HKBP yang saleh, yang daulat do. Tiruan di Hata, tiruan di Pangalaho, tiruan di Holong ni Roha, tiruan di Haporsiaon, naboi mambawan pasu-pasu tu HKBP. Onggo balik sado na taula mambuan arsa ni Roha do tu HKBP. Dan saya senang para pendeta kita mengatakan, yes KRP nami, yes opung, we will do that also. Itulah sebabnya walaupun
kita menghadapi COVID-19, kami di kantor pusat masih bisa marbalanjo. Karena umat kita yang dilayani, para pendeta kita dan para pertohonan yang lain, dapat melihat there is something new. There is a new movement. Ada gerakan kebaharuan, gerakan transformasi yang dilakukan. Sehingga mereka tidak segan untuk mempersembahkan yang baik kepada Tuhan. Saya dengar Pak Sekjen kemarin dulu dari Bendum kita, sudah bisa kita marbalanjo tunjangan Natal. Sudah bisa. Atedangi Padita Baner, Siburian, semua takas di berengi wana purusi. Karena kawan-kawan sudah menunjukkan hasil-hasil yang baik. Dan inilah yang menyebabkan saya sangat berterima kasih Pak Preses Manik. Karena apa? Pada hari ini sesuatu dilakukan dan saya dengar sebelum acara ini hampir setiap resort sudah mengumpulkan sekian untuk mendukung program di distrik ini, termasuk membayar hutang HKBP ke Sopo Merpik. Taburu membigi jami tebur salah memberi semangat itu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari modal yang bagus ini yang sudah kita capai pada tahun 2021 ini harus kita teruskan pada tahun 2022. Ketika mana kita HKBP akan menggerakkan seluruh potensi kita untuk sehati. Karena tahun depan kita akan sehati menggerakkan semuanya supaya HKBP can shine, dapat bersinar dan bersinar lebih baik lagi. Dan saya masih yakin, saya yakin-yakinnya. Sama seperti kita sudah hampir 100% berhasil menyelesaikan hutang dana pensiun kita. Yang saya syukuri, yang kita syukuri, yang membuat kita menjadi gereja yang dilihat orang sebagai gereja yang dikasihi Tuhan. Karena banyak, bukan hanya warga kita, tetapi sahabat-sahabat HKBP dalam hal ini yang digerakkan oleh Amang Luhut bin Sarpanjaitan menopang kita. Yang selama 30 tahun tidak berhasil kita sisihkan dari pundak kita. Yang membebani kita pendeta, yang membebani kita semua warga. Sekarang kita sudah lega. Dan inilah kekuatan potensi HKBP yang harus kita teruskan 2022. Pada saat Sinode Godang Oktober 2022 kita akan melaunching sentralisasi keuangan. Supaya HKBP dapat melakukan tugasnya lebih dahsyat lagi. Supaya HKBP lebih bersinar lagi. Bukan hanya di dalam dirinya, mengurus dirinya sendiri. Tetapi kita bisa mengurus yang lain, mengurus dunia ini. Karena para pelayan HKBP sudah fokus melakukan tugasnya. Tidak lagi harus memikirkan, what can I eat tomorrow? Tetapi sudah disarihon sandok HKBP. Dangbe desentralisasi. Namambayan sa dahuria maca hebat. Margati terus tehelna sekali 5 tahun. Padahal di pedalaman seperti yang saya kunjungi. Lantai ni gereja IP tano dobe. Sebuah resort di Jakarta dapat meminta 5 pendeta. Padahal di Garoga, di mana ada pagaran-pagaran, 1 pendeta pengamaul dituhuk oleh pagaran-pagarannya. Kalau kita berhasil nanti mulai Oktober 2022, you will see the HKBP is and will be rising, shining. Karena kita mampu melakukan yang terbaik, bukan hanya di dalam diri kita, tetapi juga untuk dunia ini. Karena itu, terima kasih Pak Preses Manik. Uboto inang marsahid do.
Kubigi nakin masuk unit gawat darurat do Vietnam. Pergugu mah presesi. Mangulu nak dong aku dong hata di zon. Mengadupi paru kilo ni. Ala di do Tuhata Yesus nakin justru pas laho mengadupi paru kilo na bulu ni do di do Tuhata itu kasih sianai. Pergi dan berbuah. Nak pemarukil presesi. Pergi do presesi rap do kadongan berbuah. Kiranya Tuhan menguatkan amang preses kita ini. Kiranya tangan Tuhan, tadi saya berdoa, agar inang preses disembuhkannya. Sehingga amang preses ini betul-betul dapat bersama kita pada hari-hari mendatang. Bersyukur kepada Tuhan karena karyanya yang luar biasa besar. Kiranya Tuhan menyemangati kita pada hari ini. Rapat MPS sudah memutuskan misi HKBP adalah menjadikan murid Kristus pelaku firman. Mari semua para pelayan di DKI ini saya undang untuk menguatkan warga kita supaya mereka bersegera rajin melakukan firman. Bukan hanya mendengar firman, apalagi membicarakan firman. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, karena hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kami sungguh terharu, terpukau, menyadari bahwa ternyata tema tahun pemberdayaan di seluruh HKBP yang diangkat dari Yohanes 15 ayat 16 itu Engkau sampaikan pada saat para murid tengah menghadapi pergumulan. Pada saat Engkau sendiri ya Tuhan menghadapi pergumulan yang luar biasa. Tetapi pada saat itu Engkau memanggil dan menetapkan mereka untuk pergi dan berbuah. Dan itu sudah berbuah. Sampai HKBP tumbuh. Karena para misionaris yang mendengarkan firman-Mu pergi dan berbuah. Sampai HKBP yang berusia 160 tahun ini bertumbuh. Dan tahun pemberdayaan yang kami lakukan sudah mulai mendorong semua kami Tuhan untuk berbuah di tengah-tengah gerejamu dan di tengah-tengah masyarakat. Ya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan pujian kami sejak tadi. Terimalah pujian kami itu. Senanglah Tuhan melihat HKBP secara menyeluruh, tetapi khususnya HKBP di distrik DKI ini, yang kami sebut sebagai lokomotif HKBP. Kami berdoa untuk semua hamba-Mu yang bertugas di sini, supaya Engkau beri mereka hikmat, supaya Engkau mendengarkan doa-doa mereka ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin anak-anak-Mu di DKI ini melakukan firman-Mu, agar warga-Mu di sini pergi dan berbuah. Tuhan, acara ini tidak akan terjadi jika teman-teman kami di sini yang baik, yang berjuang, tidak bertindak dipimpin preses kami. Karena itu Tuhan, hamba-Mu bermohon kiranya Engkau memberkati teman-teman itu semuanya yang sudah berlelah-lelah. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan menghargai semua warga-Mu dan pelayan-Mu yang telah berbuat selama ini, sehingga mereka dapat menjadi teladan, mendorong yang lain untuk berbuat hal-hal yang baik di dalam gereja-Mu dan di tengah masyarakat. Kami akan menyerahkan penghargaan kepada HKBP Persons of the Year 2021 dan Nomensen Award. Ini bukan untuk meninggikan tindakan mereka ya Tuhan, tetapi kami mau meninggikan nama-Mu yang telah bekerja melayani melalui mereka.
Sehingga makin banyak warga HKBP di seluruh dunia ini yang akan semakin rajin ya Tuhan, melakukan tugas-tugas pelayanan yang holistik di dalam dan dari tengah-tengah HKBP ke dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk seluruh HKBP pada saat ini. Engkau mengetahui di mana semua anak-anak-Mu berada dan bertugas. Nyatakan ya Tuhan kepada mereka lewat karya-karya-Mu yang dapat kami pahami maupun yang tidak kami pahami, yang menunjukkan bahwa Engkau bersama seluruh warga HKBP. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Mulai dari yang miskin maupun yang telah Engkau berkati dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Jika kami memiliki kesalahan-kesalahan, ampuni kami Tuhan. Janganlah Engkau menjauhkan wajah-Mu dari kami. Tetapi jika banyak warga kami Tuhan di seluruh Indonesia dan di luar negeri yang telah setia melakukan firman-Mu, tambahkanlah ya Tuhan berkat-berkat-Mu kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tahun depan kami akan menekankan, menguatkan kesehatian kami. Setelah kami pada tahun ini melakukan pemberdayaan terhadap seluruh pelayan-Mu, seluruh warga-Mu, dan seluruh aset HKBP. Supaya Tuhan, cita-cita kami yang besar, agar kami berani mengandalkan kekuatan yang daripada Engkau, melakukan sentralisasi keuangan, agar kami Tuhan dapat berbuat lebih hebat lagi, berdasarkan kekuatan-Mu yang tidak boleh kami ragukan. Berkati Tuhan rencana HKBP tahun 2022. Berkati semua pelayanan teman-teman saya, warga dan pelayan-Mu di DKI ini. Supaya seperti yang kami sudah tunjukkan, kami peduli terhadap sesama kami pada saat-saat kami menghadapi COVID-19. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.